makanan yang pertama bakso yang sudah terjual 9 bungkus. Di sini kita tulis bakso. Dan di sini 9. Di sini adalah tingkat frekuensinya yaitu 9. Yang kedua makanan mie ayam yang sudah terjual 10 bungkus. Di sini ayam. Dan jumlah frekuensinya kita arahkan ke 10 ini. Dan yang ketiga makanan sate yang sudah terjual 6 bungkus, yaitu tulis 1. Dan kita arahkan frekuensinya ke arah nomor 6. Dan yang berikutnya seblak yang sudah terjual 12 bungkus, kita tulis di sini. Di sini frekuensinya ada di 12 paling atas. Dan yang kelima pecel lele, di sini sudah terjual 8 bungkus. Di sini kita tulis pecel lele. Dan frekuensinya kita arahkan di nomor 8. Yang terakhir soto ayam yang sudah terjual 5 bungkus. Kita tulis di sini soto ayam. Kita arahkan frekuensinya di bawah 6 ini. Pertama, persentase. Di satu lingkaran ini ada 100%. Lalu kita akan menjelaskan tentang siswa SD berjumlah 1.500 orang, dan jumlah dari semua siswa ini 5.620. Kita kalikan 1.500, kita kalikan 100 adalah 26,69. Lalu hasil ini kita bagikan 5.620 sama dengan 26. Kita bulatkan menjadi 27%. Selanjutnya siswa SMP. Siswa SMP ini berjumlah 900 orang dikalikan 100, yaitu jumlahnya 90.000. Kita bagikan dari jumlah siswa ini 5.620 sama dengan 16%. Selanjutnya siswa SMA. Dari jumlah siswa SMA 1.100 dikali 100 sama dengan 110 dibagi 50 sama dengan ini hasilnya 19,57. Kita bulatkan 19,57 jadi 20%. Lalu selanjutnya siswa SMEA 1.250 dikalikan 100 sama dengan 1.250. Kita bagi sama dengan 10,22 sama dengan 22%. Lalu yang terakhir siswa STM 870 dikalikan 100 jumlahnya 70, kita bagi sama dengan 0,15 dan hasilnya 11%. Ini dari jumlah lingkaran persentase, dan ini adalah gambar lingkaran persentase yang sudah dihitung tadi. Ini adalah jawaban dari contoh soal tadi mengenai jumlah mahasiswa baru pendidikan biologi di Universitas X pada tahun 2010 sampai 2014. Ya, di sini adalah datanya. Pada tahun 2010 ada jumlah 50 mahasiswa. Jadi kita tulis di sini. Kita gambarkan titik di sini 50. Lalu pada tahun 2011 jumlahnya adalah 65 mahasiswa. Jadi kita gambarkan di sini titik di sini 65. Lalu 2012 adalah 70. Jadi di sini 70. Lalu pada tahun 2013 75 di sini.
kita gambarkan titik di sini. Dan pada tahun 2014 adalah 85 orang. Maaf, maksud saya mahasiswa di sini. Sudah. Di sini kami akan menjelaskan tentang diagram garis. Kita lihat di sini sumber X-nya adalah tahun siswa yang diterima. Lalu di sini sumber Y-nya adalah jumlah siswa. Di sini kita akan menjelaskan tahun dari tahun 1980 sampai 1986. Lalu ditaruh di sini 1980, lalu 1981, 1982, 1983 sampai 1986. Lalu kita ke sumber Y-nya, yaitu jumlah siswa orang. Di sini kita tulis dari bawah 150 sampai ke 250. Lalu kita arahkan ini tahun 1980 siswa yang diterima jumlah 150 orang, yaitu di sini 1980 tahun, yaitu mendapat 150 orang. Lalu 1981 di sini 162 orang. Lalu di sini 1982 adalah siswa 175 orang. Lalu selanjutnya terakhir 1916 adalah yang diterima 240 orang. Lalu kita ambil dari garis paling titik ini, garis ini. Ya, ini adalah yang dimaksud diagram garis. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar diagram lambang tingkat pendidikan TK. Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 gambar orang. Satu gambar ini mewakili 20 orang. Berarti kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini TK-nya ada 160. Dari 8 dikali 20 temu 160. Yang kedua, tingkat pendidikan SD. Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 siswa dikali 20 sama dengan 180. Yang ketiga, tingkat SMP. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. 5 gambar dikali 20 sama dengan 100 siswa. Yang terakhir, tingkat pendidikan SMA. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 siswa, jadi dikali 20 sama dengan 120. Di sini jumlah dari tingkat pendidikan. Ada dua cara kita dalam membuat histogram dan poligon frekuensi. Yang pertama adalah pada sumbu tegaknya kita cantumkan bilangan-bilangan untuk nilai frekuensinya untuk menyesuaikan dengan daftar di atas, daftar di sini maksudnya ya. Kita tentukan bilangan-bilangan itu adalah 0, 5, 10, 15, 20, dan 25. Di sini kita tulis 5, 10, 15, dan seterusnya. Dan di sini tertulis tinggi badan 152 sampai 154 dengan mahasiswa sebanyak 15. Namun dalam diagram di sini saya sudah gambar ya diagramnya. Kita tulisnya 153. 153 ini adalah nilai tengah dari 152 dan 154. Oke, di sini jumlahnya 15. Maka kita gambar seperti ini. Frekuensinya 15 ini. Selanjutnya 156. Seperti biasa, 156 adalah nilai tengah dari 155 dan 157. Dan di bawahnya lagi 158 dan 166, nilai tengahnya adalah 157. Ini nilai tengahnya 162. Ini nilai tengahnya 165. Dan yang bawahnya lagi nilai tengahnya adalah 168 dan yang ini 171. Oke. Yang kedua, lanjut
156 tinggi badan sebanyak 17 mahasiswa. Kita tulis gambar di sini. Kira-kirakan saja ya di sini saya seperti ini. 100 lalu selanjutnya 171 berjumlah 8 orang. Kira-kirakan di sini seperti ini. Nah, selanjutnya kita kasih poligon frekuensi. Maka ini di sini ada titik-titik. Ini adalah poligon frekuensinya. Dan di sini adalah jumlah tinggi badannya. Bicara yang kedua, pada sumber datarnya kita bisa cantumkan data-data tinggi badan yang diambil dari titik-titik tengah setiap kelas interval. Dalam hal ini ada 165, 163, 166, 169, 192, 198, dan 171 cm. Di sini sudah saya gambar, tertulis di sini adalah frekuensinya atau sumber tegaknya, ini adalah sumber datarnya, yaitu tinggi badan mahasiswanya. Ini juga sama seperti secara 1, 5, 10, 15, 20, 25 atau nilai frekuensinya. Lalu dari data dari batas bawah dan batas atas setiap kelas interval adalah 151,5, 154 dan seterusnya. 151,5 ini didapat dari nilai di sini 152 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 151,5. Ya. Selanjutnya 155 dikurangi 0,5 adalah 154,5. Dan selanjutnya juga seperti itu, 168 dikurangi 0,5 adalah 147,5 dan seterusnya dikurangi 0,5 hasilnya. Lalu kita tulis di sini 151,5, 164,5, 167,5, 165,5, 163,5, 166,5, 169,5 dan 172,5. 172,5 ini didapat dari ini 172 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 172,5. Lalu setelah itu kita gambar diagramnya atau histogram dan poligon frekuensinya. 151,5 ini di sini ya ada 15 mahasiswa, jadi sama seperti di sini 15. Lalu untuk 164,5 sampai 157,5 adalah 17 mahasiswa, digambar seperti ini. Dan lalu selanjutnya sampai 172,5. Nah, untuk poligon frekuensinya kita hubungkan titik-titik di sini seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan poligon frekuensi. Sekarang adalah contoh jawaban dari contoh soal OGIF. Sesuai dengan dijelaskan, OGIF dibuat dari daftar sebaran frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi lebih dari. Di sini sudah ada tabel. Ini berat badan dari 40 sampai 44 dengan nilai frekuensi 4 dan seterusnya. Dan untuk membuat grafik dari data di atas diperlukan contoh sebagai berikut. Ini adalah jawabannya. 39,5 didapat dari 40 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 39,5. Dan berat badan 45 selanjutnya dikurangi 0,5 hasilnya 44,5. Dan 50 dikurangi 0,5 hasilnya 49,5. Seterusnya sampai 65 dikurangi 0,5 hasilnya 64,5. Dan 69 dikurangi 0,5 adalah 69,5. Jadi di sini ada 71. Frekuensi kumulatifnya kita mulai dari angka 0. Setelah itu kita jumlahkan 0 dengan di atas ini frekuensi 4 sama dengan 4. Kita taruh bawah. Jadi frekuensi kumulatif kurang dari 44,5 adalah 4. Selanjutnya 4 ditambah dengan 6 sama dengan 10. Kita taruh bawahnya. Setelah itu 10 ditambah 10 ditambahkan lagi dengan frekuensi di sini sama dengan 20. Lalu ditambahkan lagi dengan 20 sama dengan 40. Lalu ditambah lagi dengan di atasnya 7, 47 tambah 3 sama dengan 50. Lalu yang sampingnya frekuensi kumulatif lebih dari. Kita mulai dari bawah yaitu 0. 0 ditambah dengan 3 sama dengan 3. 3 ditambah 7, 10. 10 ditambah atasnya lagi 20, 30. 30 ditambah atasnya lagi 10, 40. Ditambah atasnya lagi 6, 46. Lalu ditambah atasnya lagi
450. Kita gambar grafiknya. Kita mulai dari grafik frekuensi kumulatif kurang dari. Di sini saya sudah membuat sumbu tegaknya, dan ini ada sumbu datarnya. Sumbu tegaknya ini adalah nilai frekuensinya, dan ini adalah nilai berat badannya. Saya tulis kembali di sini 39,5 sampai 69,5. Sudah ya, jumlahnya ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah ya. Dan frekuensinya saya tulis dari 0 sampai 60. Kita mulai dari 39,5. Ini frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 0. Jadi di sini. Dan 44,5 adalah 4. Saya tulis seperti ini semuanya. Dan 47 di sini agak ke atas sedikit. Lalu 69,5 sebesar 50 sini. Ini kita katakan sebagai objek positif. Sudah. Selanjutnya adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Kita tuliskan yang sama ya. Tuliskan sama dengan frekuensi kumulatif kurang dari, hanya bentuknya saja yang berbeda. Kita mulai dari 39,5 sebesar, sini sudah ditulis datanya yaitu 50. Jadi di sini. Selanjutnya 44,5 adalah 46. Jadi di sini 27. Di sini agak ke atas sedikit. Lalu 69,5 sebesar 50 sini. Seperti ini. Ini lalu 59,5 adalah 10, jadi di sini. Dan 54,5 adalah 3, di sini agak ke bawah. Lalu 59,5 adalah 10, jadi di sini.